Debu padang pasir beterbangan menghantam kaca jendela lantai 4 apartemen mewah di kawasan Al-Sadd, Doha. Angin shimal yang membawa hawa panas bulan Juni seolah berusaha menembus celah-celah beton, namun kalah oleh deru mesin pendingin ruangan yang bekerja tanpa henti di dalam rumah. Sukarti, usia 42 tahun, berdiri mematung di depan jendela besar itu. Di tangannya, sebotol cairan pembersih kaca dan selembar kain mikrofiber yang sudah lembab menjadi saksi bisu rutinitasnya selama 4 tahun terakhir. Ia mengusap peluh di kening dengan ujung daster tipisnya yang sudah mulai pudar warnanya. Daster itu adalah satu dari sedikit kenangan yang ia bawa dari kampung halaman, sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah yang kini terasa begitu jauh, seolah berada di planet lain. Sukarti kembali menggerakkan tangannya, menggosok noda sidik jari di kaca dengan gerakan memutar yang ritmis. Setiap gesekan adalah doa. Setiap tetes keringat yang jatuh ke lantai marmer dingin itu, ia hitung sebagai satu butir semen untuk rumah yang sedang dibangunnya di tanah air. Di benaknya, ia tidak sedang berada di Qatar. Ia sedang berada di sebuah rumah dengan cat dinding warna hijau pupus, dengan teras yang luas tempat ia bisa duduk bersantai bersama Widodo, suaminya, dan Ruslan, anak lelaki semata wayangnya yang kini sudah berseragam SMA. Bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga besar bukanlah perkara mudah. Majikannya adalah keluarga yang disiplin dan menuntut kesempurnaan. Sukarti harus bangun pukul 5 pagi saat fajar baru saja menyingsing di teluk dan baru boleh menyentuh tempat tidur lewat tengah malam setelah piring terakhir dikeringkan dan ruang tamu kembali mengkilap. Pekerjaannya berat, namun yang lebih berat adalah kesepiannya. Aturan di rumah ini sangat ketat. Telepon genggam disita. Ia hanya diizinkan memegang benda itu 1 kali dalam sebulan, selama 1 jam, di bawah pengawasan samar-samar sang majikan perempuan. 1 jam itu adalah nyawa bagi Sukarti. Selama 30 hari, ia menimbun semua rindu, semua keluh kesah, dan semua rasa sakit di punggungnya hanya untuk dicurahkan dalam 60 menit bicara dengan Widodo. Mengingat itu, air mata Sukarti jatuh tanpa permisi. Ia merasa menjadi pahlawan bagi keluarganya. Ia rela menelan harga dirinya saat dimarahi majikan karena salah menyetrika baju abaya mahal. Ia rela menahan lapar jika pekerjaan belum usai, asalkan di kampung sana, ibunya yang sakit-sakitan bisa berobat dan anaknya tidak perlu merasa kekurangan seperti dirinya dulu. Siang itu, sebuah keberuntungan, atau mungkin awal dari petaka, terjadi. Majikannya terburu-buru pergi ke pesta pernikahan dan meninggalkan sebuah tablet di atas meja makan. Yang lebih penting, koneksi Wi-Fi rumah itu masih aktif dan terbuka. Dengan tangan gemetar karena takut ketahuan, Sukarti mendekati meja itu. Ia hanya ingin melihat foto-foto terbaru di media sosial, mencari kabar tentang desanya. Ia membuka akun Facebooknya yang sudah berdebu. Notifikasi bermunculan, namun satu unggahan dari akun Mbak Lastri tetangga muncul paling atas di beranda karena baru saja diunggah 1 jam yang lalu. Judul unggahannya singkat, "Syukuran kecil-kecilan di rumah baru Pak Widodo, semoga berkah." Jantung Sukarti berdegup kencang. Ia tersenyum lebar, jempolnya yang kasar gemetar ingin melihat rumah yang ia bangun dari tetesan keringat di negeri orang. Namun saat foto itu terbuka, senyumnya membeku. Di foto itu, terlihat teras rumah yang sangat mewah, jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Namun bukan kemewahan itu yang membuat napasnya sesak. Di kursi jati panjang yang ia pesan lewat telepon, duduk Widodo dengan tangan merangkul mesra seorang wanita muda yang dandanannya menor. Di sebelah mereka, Ruslan berdiri sambil mengacungkan jempol ke arah kamera, tertawa lebar bersama wanita itu. Tidak ada wajah sedih karena merindukan ibu yang merantau. Tidak ada raut prihatin. Yang ada hanyalah pesta di atas penderitaannya. Lebih hancur lagi hatinya saat melihat kolom komentar. Lastri menulis, "Istrinya yang di Qatar tahu nggak ya kalau uangnya buat foya-foya begini?" Dan dijawab oleh akun lain, paling juga dianggap uang kiriman dari langit. Ibunya Sukarti saja kemarin kulihat makan nasi aking. Katanya jatah uang bulanan nggak pernah sampai. Runtuhnya langit Sukarti. Tangan Sukarti lemas. Tablet itu nyaris jatuh ke lantai. Dunia yang selama 4 tahun ini ia bangun dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan runtuh dalam hitungan detik. Segala rasa lelah yang ia tahan, rasa sakit di kakinya yang pecah-pecah karena deterjen, dan rasa haus yang ia redam di bawah terik matahari Doha, tiba-tiba berubah menjadi api yang membakar dadanya.
Ia merasa seperti domba yang diperas susunya, sementara pemiliknya bersenang-senang dengan serigala. Ia melihat ke arah jendela lagi. Langit Doha tetap biru dan tenang, tidak peduli pada perempuan kecil yang hancur di sudut dapur. Keringatku, uangku, ibuku, rintihnya pelan. Sukarti tidak menangis histeris. Ia justru terdiam dengan tatapan kosong. Di kepalanya, sebuah keputusan besar mulai mengkristal. Ia tidak akan menunggu 1 tahun lagi untuk pulang sesuai kontrak. Ia harus pulang sekarang. Bukan sebagai korban yang lemah, tapi sebagai pemilik sah dari setiap bata dan semen di rumah itu. Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan ia akan memastikan bahwa mereka yang mengkhianatinya tahu bahwa keringat seorang ART tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Sebelum melanjutkan cerita, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak listener di kolom komentar, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Listener, kita lanjut ke jalan cerita. Panas di Doha bukan sekedar cuaca. Itu adalah beban fisik yang menindih pundak. Bulan Juli membawa suhu yang sanggup melelehkan aspal. Dan bagi Sukarti, suhu itu berarti kerja 2 kali lipat lebih keras. Meskipun apartemen majikannya dilengkapi pendingin ruangan yang canggih, hawa panas tetap merayap masuk melalui dinding-dinding batu, membuat udara terasa kering dan menyesakkan dada. Pukul 5 pagi, alarm di jam weker kecilnya berbunyi. Sukarti terbangun di kamar kecilnya yang hanya muat 1 kasur tipis dan sebuah lemari plastik. Tulang punggungnya berbunyi krek saat ia mencoba duduk. Sudah 4 tahun ia tidur dengan posisi miring karena kasurnya sudah melesap di bagian tengah, namun ia tak pernah mengeluh. Setiap rasa sakit di punggungnya, ia konversikan menjadi rupiah. 1 rasa sakit ini setara dengan 1 sak semen. Batinnya setiap pagi memotivasi diri sendiri untuk bangkit. Tugas pertamanya adalah menyiapkan sarapan untuk Baba, Tuan, dan Mama, Nyonya, serta 3 anak mereka yang tumbuh besar dengan makanan hasil olahan tangan Sukarti. Ia harus memastikan hubs hangat tersaji, lapneh tertata rapi, dan aroma kopi kapulaga sudah memenuhi ruangan sebelum mereka bangun. Tangan Sukarti tak pernah berhenti bergerak. Setelah sarapan usai, tumpukan piring kotor setinggi gunung menantinya. Kulit jarinya sudah lama kehilangan kelembutan. Deterjen keras di Qatar membuat ujung-ujung jarinya pecah-pecah dan terkadang perih luar biasa saat terkena air garam. Namun, ia tidak boleh memakai sarung tangan karet. Sang Nyonya bilang itu membuatnya bekerja lebih lambat. "Sukarti, yalah, bersihkan balkon sekarang!" teriak sang Nyonya dari ruang tengah. Sukarti bergegas. Balkon adalah bagian paling menyiksa. Di luar sana, suhu sudah menyentuh 45 derajat Celcius. Begitu pintu kaca dibuka, hawa panas menyambar wajahnya seperti api kompor. Debu gurun yang halus dan lengket menutupi setiap permukaan lantai dan pagar besi. Dengan ember dan pel, Sukarti berlutut, menggosok lantai yang membara itu. Keringat mengucur deras dari balik kerudungnya, membasahi seluruh punggung bajunya hingga lepek. Kepalanya sering berdenyut kencang karena sengatan matahari, namun ia hanya sanggup memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Ruslan yang sedang tersenyum. "Demi sekolah Mulan, biar kamu tidak jadi babu seperti ibu," bisiknya di tengah napas yang tersengal. Di Qatar, Sukarti hidup dengan sangat hemat, cenderung menyiksa diri. Majikannya memang menyediakan makan, tapi seringkali hanya sisa-sisa makanan dari meja besar yang sudah dingin. Alih-alih membeli camilan atau sabun mandi yang wangi untuk dirinya sendiri, Sukarti menyimpan setiap keping rial yang ia dapat dari uang tip pemberian tamu. Setiap bulan ia pergi ke gerai pengiriman uang dengan kawalan sopir majikan. Di sana ia mengirimkan hampir 90% gajinya. Ia menyisakan sedikit sekali, hanya untuk sekadar membeli pulsa internasional agar bisa mendengar suara Widodo sebulan sekali. Ia ingat betul. 2 tahun lalu ia menelpon Widodo dengan penuh semangat. "Mas, ini aku kirim tambahan 2.000 rial. Tolong belikan ranjang yang empuk buat ibu. Kasian punggung ibu kalau tidur di kasur lantai terus," katanya saat itu dengan mata berkaca-kaca. Dan Widodo menjawab dengan suara yang sangat meyakinkan. "Iya Ti, sudah kubelikan. Ibumu senang sekali sampai menangis. Dia bilang terima kasih banyak Ti." Mengingat kenangan itu sekarang, di tengah panasnya balkon Doha, dada Sukarti kerasa seperti ditusuk sembilu. Ternyata tangisan itu mungkin bukan tangisan bahagia, melainkan tangisan lapar, karena uang itu tak pernah sampai ke tangan ibunya. Sementara Widodo, pria yang ia percayai sebagai penjaga amanah,
mungkin sedang tertawa bersama perempuan lain di atas penderitaan mertuanya sendiri. Penderitaan fisik mungkin bisa ditahan, tapi aturan sebulan sekali memegang ponsel adalah siksaan mental yang luar biasa. Sukarti hidup dalam kegelapan informasi. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar tembok apartemen itu. Ia hanya tahu dunia melalui jendela kaca yang ia bersihkan setiap hari. Rekan kerja sesama ART dari Filipina pernah bertanya padanya, "Kenapa kamu tidak kabur saja? Kamu bekerja terlalu keras, tapi suamimu jarang bertanya kabarmu." Sukarti saat itu marah dan membela Widodo. "Suamiku orang baik, dia sibuk mengurus rumah kami di kampung. Dia pria yang setia." Kini, kata-kata itu menjadi bumerang yang menghantam wajahnya sendiri. Sukarti menyadari bahwa selama 4 tahun ini, ia bukan hanya menjadi asisten rumah tangga di Qatar, tapi ia juga menjadi mesin uang yang diperas secara sukarela oleh orang-orang yang ia cintai. Malam itu, setelah seluruh pekerjaan selesai dan kakinya bengkak karena berdiri belasan jam, Sukarti duduk di lantai kamarnya. Ia menatap telapak tangannya yang kasar, kapalan, dan menghitam. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Bukan karena lelah bekerja, tapi karena menyadari bahwa setiap tetes keringatnya yang jatuh ke bumi Qatar telah disalahgunakan untuk membangun istana bagi pengkhianatan suaminya. "Tunggu aku pulang, Widodo," gumamnya dengan nada yang tak lagi lembut. "Rumah itu aku yang bangun, dan aku yang akan menentukan siapa yang berhak tinggal di sana." Setiap tanggal 5 adalah hari keramat bagi Sukarti. Itu adalah hari di mana majikannya, seorang pria Qatar yang kaku namun tertib, akan menyerahkan amplop coklat berisi gaji bulanan Sukarti. Di dalam kamar sempitnya, Sukarti tidak langsung menyimpan uang itu. Ia akan duduk di lantai, menyalakan lampu kecil, lalu mengeluarkan sebuah buku catatan kusam yang sampulnya sudah mengelupas. Di buku itu, Sukarti mencatat semuanya. Setiap rial yang ia terima, setiap dirham yang ia hemat, hingga kurs tukar ke rupiah yang ia tanyakan diam-diam pada sopir majikan. 1.500 rial. Kalau dikirim sekarang, berarti sekitar 6 juta rupiah. Batinnya sambil mengelus lembaran uang yang masih terasa kaku. Bagi Sukarti, lembaran uang itu bukan sekedar kertas. Saat ia memegangnya, ia melihat bayangan tumpukan batu bata, truk yang mengangkut pasir, dan kaleng-kaleng cat berwarna cerah. Ia rela hanya memiliki 2 pasang baju ganti selama 4 tahun. Ia rela tidak pernah membeli sabun cuci muka bermerek demi memastikan angka di buku catatannya terus bertambah. Pagi itu, di bawah pengawalan ketat sopir keluarga, Sukarti tiba di sebuah gerai exchange di pusat kota. Antrean panjang para pekerja migran terlihat mengular. Ada wajah-wajah lelah dari Nepal, India, dan sesama orang Indonesia. Semuanya memegang selip pengiriman uang dengan tatapan penuh harap. Saat giliran Sukarti tiba, ia menyerahkan uangnya. Petugas memberikan selembar kertas kecil, bukti transfer. Sukarti melipat kertas itu dengan sangat hati-hati, memasukkannya ke dalam saku branya, tempat paling aman yang ia tahu. Ia merasa bangga, ia merasa telah menjadi tulang punggung yang kokoh. Mas Widodo pasti senang, ini cukup untuk melunasi biaya pemasangan keramik lantai 2, pikirnya sambil tersenyum tipis di balik cadar yang ia kenakan saat keluar rumah. Malamnya, saat waktu 1 jam memegang ponsel tiba, Sukarti segera menghubungi Widodo. Jantungnya selalu berdebar setiap mendengar nada sambung. "Halo mas, sudah masuk uangnya?" tanya Sukarti dengan suara pelan, takut terdengar majikan. "Sudah, Ti. Baru saja Mas cek ke ATM di depan. Alhamdulillah. Pas sekali. Mas tadi baru saja pesan kusen kayu jati untuk pintu depan. Biar rumah kita terlihat gagah, Ti." Suara Widodo terdengar begitu bersemangat di seberang sana. "Alhamdulillah. Mas, bagaimana Ibu? Uang titipan untuk obat lambung dan susunya sudah dikasihkan kan? Aku khawatir semalam mimpikan Ibu terus," tanya Sukarti. Suaranya bergetar menahan rindu pada ibunya yang rentah. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Sedetik yang terasa seperti selamanya. "Sudah, Ti, aman. Tadi sore Mas baru saja dari sana. Ibu sudah makan enak, sudah minum susu yang mahal itu. Dia bilang, sampaikan terima kasih buat Sukarti ya, Le. Katanya kamu jangan khawatir, fokus saja cari uang di sana biar cepat pulang." Balas Widodo dengan lancar, tanpa nada ragu sedikit pun. Sukarti menarik napas lega. Ia tidak tahu bahwa saat itu, Widodo mungkin sedang berbicara sambil bersandar di motor baru yang dibeli dari uang kirimannya, sementara ibunya sedang meringkuk sendirian menahan lapar di gubuk kayu yang bocor. Mimpi yang menjadi penjara.
Selama percakapan itu, Ruslan terkadang ikut bicara. Namun Sukarti merasakan ada yang berbeda dengan anaknya. "Bu, nanti kalau ibu pulang, Ruslan mau motor yang itu ya, yang kayak punya teman-teman," pinta Ruslan. "Sabar ya, Le. Sekolah yang pintar dulu. Uang ibu fokuskan buat rumah dulu biar kita tidak numpang terus," jawab Sukarti lembut. Tapi Ruslan hanya mendengus. Sukarti menganggap itu hanya kenakalan remaja biasa. Ia tidak menyadari bahwa di balik tembok rumah yang ia bangun dengan darah dan air mata, anak dan suaminya sudah merancang dunia mereka sendiri. Dunia yang tidak melibatkan Sukarti sebagai manusia, melainkan hanya sebagai mesin ATM yang tinggal di padang pasir. Setelah telepon ditutup, Sukarti menatap slip pengiriman uangnya lagi. Di bawah lampu remang-remang, ia mencium kertas itu. Bau tinta kertas transfer itu adalah bau masa depannya. Ia tidak tahu bahwa setiap angka yang ia kirimkan adalah paku yang sedang dipasang Widodo untuk menyalip hatinya kelak. Ia menyimpan slip itu di bawah bantal, bermimpi tentang hari di mana ia bisa tidur di rumahnya sendiri, di atas kasur empuk yang ia beli dengan uang halalnya. Ia tidak pernah menduga bahwa kasur itu nantinya akan digunakan oleh suaminya untuk tidur bersama wanita lain. 1 jam, 60 menit, 3.600 detik. Bagi penghuni apartemen mewah di Doha itu, 1 jam mungkin hanya waktu untuk sekali tidur siang atau menyesap kopi gahwa. Namun bagi Sukarti, 1 jam adalah oksigen yang ia hirup untuk bertahan hidup selama 30 hari ke depan. Malam Jumat itu, setelah seluruh keluarga majikan selesai makan malam besar dan anak-anak mereka tertidur lelap, Mama, Nyonya, memanggil Sukarti ke ruang tengah. Dengan wajah datar, sang Nyonya mengeluarkan ponsel murah milik Sukarti dari laci lemari yang terkunci. 1 jam, Sukarti. Jangan lebih, ujar sang Nyonya dalam bahasa Inggris patah-patah. Sukarti mengangguk takzim, tangannya gemetar saat menerima benda kecil itu. Ia segera masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan duduk di sudut lantai yang paling dekat dengan jendela agar mendapatkan sinjal lebih kuat. Jantungnya bertalu-talu. Ia menekan nomor Widodo yang sudah ia hafal di luar kepala. "Halo Mas, ini aku Ti," ucap Sukarti. Suaranya parau karena menahan tangis bahagia. "Oh Ti, iya, baru mau Mas cas HP-nya. Gimana kabarmu di sana? Sehat?" Suara Widodo terdengar agak terburu-buru. Ada suara musik berdentum sayup-sayup di latar belakang telepon Widodo. "Alhamdulillah sehat Mas, cuma punggung agak pegal saja. Mas lagi di mana? Kok berisik sekali? Di rumah ibu?" tanya Sukarti polos. Ada jeda sejenak. Suara musik itu tiba-tiba mengecil, berganti dengan suara pintu yang dibanting. "Oh ini, Mas lagi di depan Ti. Lagi ada hajatan tetangga sebelah, jadi agak rame." "Ibu?" "Iya, ibu sudah tidur. Tadi sore Mas sudah ke sana kok. Sudah Mas kasih uangnya. Ibu titip salam, katanya kamu jangan sering-sering telepon kalau ganggu kerja," jawab Widodo lancar. Sukarti mengerutkan kening. "Loh, ibu kok tumben bilang begitu Mas? Biasanya ibu malah nunggu-nunggu suara aku. Apa ibu marah karena aku jarang kirim surat?" "Enggak Ti, mungkin karena faktor umur saja, ibu jadi sering lupa. Sudah, jangan dipikirkan. Yang penting rumah kita sudah dicat warna yang kamu mau." "Cantik sekali Ti. Tetangga-tetangga pada iri semua melihat rumah ART bisa semegah ini." Widodo mengalihkan pembicaraan dengan cepat. Setelah 10 menit berbicara dengan suaminya, Sukarti meminta bicara dengan Ruslan. Ia rindu mendengar suara anaknya yang kini sudah beranjak dewasa. "Lan, ini Ibu Le. Sekolahnya gimana? Lancar?" "Lancar Bu, tapi teman-teman sekolah Ruslan sekarang pada pakai motor baru Bu. Ruslan malu kalau pakai motor lama bapak yang berasap itu." "Ibu kan kerjanya di luar negeri, masa anaknya nggak punya motor keren?" Suara Ruslan terdengar menuntut, tidak ada nada rindu yang tulus di sana. Hati Sukarti tercubit. "Sabar ya Le, uang ibu lagi fokus buat lunasin tukang dan beli perabotan rumah. Nanti kalau ada sisa, ibu usahakan buat kamu." "Ah, ibu lama. Bapak bilang ibu uangnya banyak di sana." "Ya sudah deh, Ruslan mau pergi dulu sama bapak, mau ke kota." Tukas Ruslan ketus, lalu menutup pembicaraan begitu saja tanpa mengucap salam. Sisa waktu 30 menit ia gunakan untuk mencoba menghubungi nomor tetangganya, Mbak Lastri. Berniat menanyakan kabar ibunya secara langsung. Namun, panggilan itu tidak diangkat. Sukarti merasa ada sesuatu yang tidak beres, semacam firasat yang mengganjal di ulu hati.
Tapi Sukarti segera menepis pikiran buruk itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah, batinnya. Ia tidak ingin berburuk sangka pada pria yang telah menemaninya selama belasan tahun. Ia memilih untuk percaya pada kata-kata manis Widodo daripada pada instingnya sendiri. Ia memandangi foto Widodo dan Ruslan yang ia simpan di dompet kecilnya. Foto lama saat mereka masih tinggal di gubuk bambu, saat makan satu butir telur dibagi 3 pun terasa nikmat. Ia tidak sadar bahwa kemewahan yang ia kirimkan justru telah meracuni hati orang-orang yang ia perjuangkan. 1 jam berakhir, sang nyonya mengetuk pintu kamar. "Sukarti, ponselnya," pinta sang nyonya. Dengan berat hati, Sukarti menyerahkan kembali satu-satunya jembatan penghubung jiwanya itu. Begitu pintu terkunci kembali, kesunyian Doha kembali menelan dirinya. Ia kembali menjadi robot, kembali menjadi mesin penghasil rial, tanpa menyadari bahwa di tanah air orang-orang yang ia sebut keluarga sedang berpesta di atas kehancuran martabatnya. Malam itu, Doha terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal mesin pendingin ruangan sudah dimatikan. Sukarti meringkuk di atas kasur titisnya, memeluk bantal yang sarungnya sudah mulai koyak. Matanya menatap langit-langit kamar yang putih bersih. Namun pikirannya terbang melintasi samudra, hinggap di sebuah gubuk kayu kecil di pinggir sawah, tempat ibunya tinggal. Sudah 3 malam berturut-turut, Sukarti bermimpi buruk. Ia melihat ibunya, Maksumi, duduk di depan pintu rumah dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya yang dulu kekar kini tinggal tulang berbalut kulit. Dalam mimpi itu, Maksumi memegang piring kosong, memandang ke arah jalan setapak seolah menanti seseorang yang tak kunjung datang. "Mak," gumam Sukarti dalam tidurnya, hingga ia terbangun dengan keringat dingin membasahi dahi. Kegelisahan yang tak berujung. Pagi harinya, saat Sukarti sedang menggosok lantai dapur, rasa gelisah itu tidak kunjung hilang. Ia teringat ucapan Widodo di telepon minggu lalu. Katanya, Maksumi sudah makan enak dan minum susu mahal. Tapi, mengapa batin Sukarti merasa ada yang perih? Mengapa ia merasa seperti mendengar rintihan ibunya di sela-sela deru angin gurun? Sukarti tahu betul sifat ibunya. Maksumi adalah wanita yang tidak pernah mau merepotkan anak. Dulu, sebelum Sukarti berangkat ke Qatar, Maksumi sempat memegang tangannya erat-erat. "Ti, jangan terlalu lama di sana. Simbok tidak butuh rumah mewah. Simbok cuma butuh kamu di sini," pesan Maksumi waktu itu. Namun Sukarti berkesikar. Ia ingin ibunya masa tuanya terjamin. Ia ingin Maksumi tidak lagi harus mencari sisa-sisa padi di sawah orang. Setiap bulan, dari total 1.500 rial gajinya, Sukarti selalu mewanti-wanti Widodo agar menyisihkan 300 rial, sekitar 1.200.000 rupiah, khusus untuk keperluan Simbok. Buat obat lambung, buat beli daging, buat bayar orang yang bantu mandikan Simbok. Begitu pesan rutin Sukarti. Dan Widodo selalu menjawab dengan satu kata sakti, "Beres." Hari itu, saat majikan perempuannya sedang asyik mengobrol di ruang tamu, Sukarti memberanikan diri mendekati meja kecil tempat ponsel rumah diletakkan. Jantungnya berdegup kencang, takut tertangkap basah. Ia ingin menelepon warung Bu RT, tetangga dekat rumah ibunya. Ia ingin mendengar kabar yang bukan dari mulut Widodo. Dengan jari gemetar, ia menekan nomor yang ia hafal. 1 nada sambung, 2. "Halo, Bu RT?" bisik Sukarti sangat pelan. "Iya, siapa ini?" Suara di seberang terdengar kaget. "Ini Sukarti, Bu, yang di Qatar. Saya mau tanya, Simbok gimana kabarnya? Apa sering Mas Widodo datang kasih uang?" Suasana di telepon mendadak sunyi. Sukarti bisa mendengar suara napas Bu RT yang berat. "Loh, Ti, kamu itu gimana? Simbokmu itu." Belum sempat kalimat itu selesai, pintu dapur terbuka. Majikan laki-laki masuk untuk mengambil air minum. Sukarti dengan cepat menutup telepon dan berpura-pura sibuk mengelap meja. Tangannya gemetar hebat. Apa maksud kalimat Bu RT tadi? Simbokmu itu apa? Apakah ibunya sakit parah? Ataukah ada hal lain yang disembunyikan? Hati yang teriris sepi. Malam itu, Sukarti tidak bisa makan. Sisa nasi biryani dari meja majikan terasa hambar seperti sekam. Ia teringat kembali pada slip pengiriman uang yang ia kumpulkan di bawah kasur. Ribuan rial sudah ia kirimkan selama 4 tahun. Jika dihitung-hitung, seharusnya Maksumi sudah hidup sangat layak. Tapi mengapa firasatnya berkata lain?
Mengapa setiap kali ia bertanya detil tentang obat apa yang diminum ibunya, Widodo selalu menjawab dengan malas-malasan atau mengalihkan perbincangan ke urusan plafon rumah yang bocor. "Gusti, lindungi ibuku," doa Sukarti di atas sajadah usang di sudut kamar. Ia tidak tahu bahwa di kampung sana, uang Rp1.200.000 yang ia tujukan untuk ibunya setiap bulan justru digunakan Widodo untuk membayar cicilan perhiasan emas wanita simpanannya. Ia tidak tahu bahwa Maksumi sering menahan lapar, hanya makan nasi dengan garam, karena Widodo bilang Sukarti sedang susah di Qatar dan tidak bisa kirim uang. Sukarti kembali menatap jendela. Di kejauhan, lampu-lampu kota Doha berkilauan, simbol kemakmuran yang ia bantu bangun. Namun di saat yang sama, ia merasa seperti lilin yang perlahan-lahan habis terbakar untuk menerangi orang lain, sementara dirinya sendiri tenggelam dalam kegelapan pengkhianatan yang belum ia sadari sepenuhnya. Kabar itu datang di bulan ke-48 Sukarti merantau. Lewat sambungan telepon 1 jam yang penuh gangguan sinyal, suara Widodo terdengar melengking tinggi, penuh kemenangan yang dibuat-buat. "Dek, sudah jadi. Rumah kita sudah berdiri gagah. Catnya hijau pupus sesuai maumu. Pagarnya besi hitam minimalis. Semua orang di desa lewat dan menoleh. Mereka bilang, 'Hebat ya istrinya Widodo, kerjanya nyata,' seru Widodo di seberang sana." Sukarti menyadarkan punggungnya yang pegal ke dinding dapur majikan. Matanya terpejam, membayangkan setiap jengkal rumah itu. Dalam benaknya, ia melihat ubin marmer yang sejuk, kamar mandi dengan air yang mengalir lancar, dan sebuah kamar khusus untuk ibunya yang luas dan terang. "Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Berarti tinggal perabotan saja ya. Bagaimana dengan kamar Simbok? Sudah nyaman kan?" tanya Sukarti. Hatinya menghangat sejenak, melupakan rasa perih di ujung-ujung jarinya yang pecah karena bahan kimia pembersih. "Walah, tenang saja, Ti. Kamar Simbok paling bagus. Sudah Mas belikan kasur baru. Simbok senang sekali, sampai jarang keluar kamar," jawab Widodo dengan nada yang entah mengapa terdengar terburu-buru. Malam itu, Sukarti tidak bisa tidur. Ia mengeluarkan buku catatan kusamnya. Di sana tertulis deretan angka pengiriman selama 4 tahun. Jika ditotal, ia sudah mengirimkan lebih dari 250 juta rupiah. Sebuah angka yang luar biasa besar bagi seorang ART. Hasil dari kerja keras tanpa libur, menahan lapar, dan menabung setiap rial tip dari tamu majikan. Ia merasa bangga. Ia merasa telah mengangkat derajat keluarganya dari lumpur kemiskinan. Ia membayangkan Ruslan akan belajar dengan tenang di kamarnya yang baru. Tidak lagi harus mengungsi ke teras jika hujan bocor seperti dulu. Namun di balik kebanggaan itu, ada lubang hitam yang mulai menganga. Mengapa setiap kali Sukarti meminta dikirimkan foto rumah lewat WhatsApp, saat ia meminjam HP majikan sebentar, Widodo selalu beralasan HP-nya rusak, kameranya buram, atau sinyal desa yang jelek. "Mas, masa satu foto saja tidak bisa? Aku ingin lihat hasil keringatku," pinta Sukarti tempo hari. "Sabar, Ti. Biar jadi kejutan. Nanti kalau kamu pulang, matamu akan silau melihat kemegahannya. Jangan cerewet terus, nanti Mas malah pusing urus tukangnya," hardik Widodo waktu itu. Hati Sukarti mencelos. Mengapa suaminya jadi mudah marah? Mengapa setiap kali urusan uang dibahas, Widodo seolah-olah menjadi pihak yang paling berjasa dalam membangun rumah itu, padahal uangnya murni dari Qatar? Kegelisahan Sukarti semakin menjadi ketika ia teringat potongan kalimat Bu RT yang terputus tempo hari. "Simbokmu itu..." Sukarti mencoba mengirim pesan singkat lewat SMS ke nomor Bu RT saat majikan lengah. "Bu RT, tolong tengok Simbok. Apa uangku sampai?" Balasannya datang 2 hari kemudian, singkat dan penuh teka-teki. "Ti, sebaiknya kamu cepat pulang. Jangan tanya lewat HP, tidak enak. Cepat pulang saja." Pesan itu seperti petir di siang bolong bagi Sukarti. Pulang? Kontraknya baru akan habis 6 bulan lagi. Jika ia pulang sekarang, ia akan kehilangan bonus besar dan tiket pesawat gratis dari majikan. Tapi hatinya sudah tidak tenang. Ia merasa rumah mewah yang berdiri di kampungnya itu bukan lagi sebuah istana, melainkan sebuah penjara yang menyekap rahasia gelap. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil dari pembicaraannya dengan Ruslan.
Anaknya itu kini jarang menanyakan kabar kesehatannya. Ruslan lebih sering bercerita tentang Tante yang sering datang membawakan makanan enak ke rumah baru mereka. "Tante siapa, Lan?" tanya Sukarti curiga. "Itu loh, Bu, saudaranya Bapak. Katanya mau bantu-bantu bereskan rumah baru," jawab Ruslan gugup. Sukarti tahu betul silsilah keluarga Widodo. Widodo anak tunggal, dan saudara jauhnya semua tinggal di luar kota. Saudara mana yang tiba-tiba muncul saat rumah sudah jadi? Ambisi di tengah padang pasir. Di tengah panasnya Doha yang mencapai puncaknya, Sukarti membuat keputusan nekat. Ia akan meminta izin pulang lebih awal. Ia tidak peduli jika harus membayar denda atau tidak mendapatkan sisa gajinya. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri kemana larinya setiap rial yang ia kirimkan. Ia memandangi bayangannya di cermin lemari. Wajahnya nampak jauh lebih tua dari usianya yang 42 tahun. Kulitnya kusam, matanya sayu karena kurang tidur, dan badannya kurus kering. Ia telah memberikan seluruh kecantikan dan masa mudanya untuk dinding-dinding rumah di kampungnya. "Aku akan pulang, Mas. Aku akan melihat kejutan apa yang kamu siapkan untukku," bisiknya dengan nada dingin. Sukarti mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus. Di dalam hatinya, ia berharap semua kecurigaannya salah. Ia berharap Widodo masih pria setia yang dulu melepasnya di bandara dengan air mata. Namun, nuraninya berteriak bahwa rumah yang ia bangun dengan keringat itu kini telah dihuni oleh iblis pengkhianatan. Bunyi stempel paspor di Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti ketukan palu hakim di telinga Sukarti. Setelah perdebatan panjang dengan majikannya di Qatar, yang berakhir dengan Sukarti merelakan sisa gaji 2 bulannya demi bisa pulang lebih awal, ia akhirnya berpijak di tanah air. Sukarti berdiri di area kedatangan dengan sebuah koper besar yang dibungkus plastik dan 2 kardus berisi oleh-oleh. Wajahnya tertutup masker dan kerudung lebar. Ia sengaja tidak mengabari Widodo. Ia ingin memberikan kejutan, atau lebih tepatnya ia ingin melihat kenyataan yang tidak tersaring oleh kabel telepon. "Taksi, Bu, mau kemana?" tawar seorang sopir. "Ke Terminal Kalideres, Pak. Saya mau naik bus ke Jawa Tengah," jawab Sukarti singkat. Suaranya serak, tenggorokannya terasa kering bukan karena debu gurun, tapi karena kegugupan yang luar biasa. Sambil menunggu bus berangkat, Sukarti duduk di bangku peron yang keras. Ia mengeluarkan ponselnya yang kini sudah bebas ia pegang. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi Facebook. Ia mencari akun Mbak Lastri tetangga yang tempo hari memberikan kilatan petaka di benaknya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ada unggahan baru dari 3 jam yang lalu. Sebuah foto meja makan di sebuah rumah yang sangat ia kenal. Rumah hijau pupus itu. Di atas meja tersaji tumpeng kecil dan berbagai macam lauk mewah. Captionnya tertulis, "Selamat ulang tahun untuk calon ibu baru Ruslan. Semoga langgeng terus sama Pak Widodo. Rumah baru, semangat baru." Sukarti merasakan pandangannya memudar. "Calon ibu baru?" bisiknya lirih. Ia memperbesar foto itu. Di sudut meja terlihat Ruslan sedang merangkul wanita muda yang sama dengan yang ia lihat di foto sebelumnya. Wanita itu memakai kalung emas yang sangat tebal. Kalung yang modelnya persis seperti yang pernah Sukarti impikan, dan ia ceritakan pada Widodo lewat telepon 2 tahun lalu. "Nanti kalau rumah jadi, aku belikan kalung itu buat kamu, Ti," janji Widodo waktu itu. Ternyata benar, kalung itu dibeli, tapi bukan untuk leher Sukarti yang berdaki karena keringat kerja, melainkan untuk leher wanita lain yang menikmati hasil jerih payahnya. Kita rehat dulu sebentar. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak listener di kolom komentar, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Listener, kita lanjut ke jalan cerita. Bus malam melaju membelah aspal jalur Pantura. Di dalam bus yang remang-remang, Sukarti tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan ibunya yang kurus kering di mimpi kembali hadir. Ia memandangi tangannya sendiri di bawah lampu bus yang redup. Jarinya kasar, kukunya tidak rata, dan ada bekas luka bakar kecil di punggung tangannya akibat terkena uap panas saat memasak di Doha. Semua cacat fisik ini adalah medali kehormatannya sebagai pejuang keluarga. Namun sekarang, semua itu terasa seperti penghinaan. "Apa kurangku, Mas?" batinnya menjerit. 4 tahun aku tidak melihat matahari selain dari jendela dapur.
4 tahun aku menahan rindu agar kalian bisa makan enak. Kenapa kau setega ini? Ia teringat setiap rial yang ia kirimkan. Ia membayangkan Widodo tertawa saat menerima SMS banking masuk, lalu segera mengajak wanita itu berbelanja perabotan untuk rumah yang Sukarti bayar cicilannya. Ia membayangkan Ruslan, anak yang ia kandung dan ia besarkan dengan penuh kasih, kini justru lebih memilih tante itu daripada ibu kandungnya yang sedang diperas tenaganya di negeri orang. Saat bus memasuki gapura kabupatennya, fajar mulai menyingsing. Sawah-sawah hijau terbentang luas, namun keindahannya tidak menyentuh hati Sukarti. Ia turun di pinggir jalan raya, lalu menyambung dengan ojek menuju desanya. "Ke arah rumah baru Pak Widodo ya, Kang?" kata Sukarti pada tukang ojek. "Oh, rumah gedongan itu ya, Bu? Wah, Pak Widodo lagi senang-senangnya itu. Rumahnya paling bagus sekecamatan," sahut tukang ojek tanpa tahu siapa penumpang di belakangnya. "Katanya istrinya kerja di bank di luar negeri ya? Uangnya nggak habis-habis." Sukarti terdiam. Di bank. Jadi itu kebohongan yang disebarkan Widodo kepada orang-orang, bahwa istrinya adalah pegawai bank, bukan seorang ART yang setiap hari berlutut menggosok lantai majikan. Saat motor mulai memasuki jalanan desa yang berbatu, detak jantung Sukarti semakin kencang. Ia melihat dari kejauhan sebuah bangunan berdiri megah di antara rumah-rumah penduduk yang sederhana. Atapnya tinggi, pagarnya berkilau tertimpa sinar matahari pagi. Itulah rumahnya. Istana yang ia bangun dari ribuan piring kotor dan ribuan meter lantai yang ia pel. Namun, di depan pagar rumah itu terparkir sebuah motor baru yang belum ada plat nomornya. Dan di teras rumah, seorang wanita muda dengan daster sutra tipis sedang menyapu lantai dengan malas, sementara Widodo keluar dari pintu depan hanya dengan sarung, menguap lebar sambil memegang cangkir kopi. Sukarti turun dari ojek beberapa meter sebelum rumah. Ia berdiri mematung di balik pohon mangga besar. Air matanya tidak jatuh. Yang ada hanyalah rasa dingin yang membeku di sekujur tubuhnya. "Aku sudah pulang, Mas," desisnya pelan. Dan kejutan ini benar-benar luar biasa. Sukarti berdiri mematung di balik batang pohon mangga yang besar, sekitar 10 meter dari gerbang rumahnya yang megah. Napasnya memburu, terasa panas di balik masker kain yang ia kenakan. Koper besar dan 2 kardus oleh-olehnya ia letakkan begitu saja di tanah yang berdebu. Matanya tidak berkedip, merekam setiap detail pengkhianatan yang tersaji di depan mata. Wanita muda itu yang di foto Facebook terlihat menor, kini nampak lebih nyata. Dia memakai daster sutra berwarna merah muda, rambutnya dikuncir asal-asalan, dan tangannya memegang sapu lidi. Dia menyapu teras dengan gerakan malas, seolah-olah dia adalah ratu di istana itu. Lalu, Widodo keluar. Suaminya yang selama 4 tahun ini hanya ia dengar suaranya lewat kabel telepon. Widodo keluar hanya mengenakan sarung dan kaos kutang putih. Di tangannya ada secangkir kopi mengepul. Dia tersenyum, lalu dengan santainya melingkarkan tangan di pinggang wanita itu dan mengecup pipinya sekilas. Dek, jantung Sukarti seolah berhenti berdetak. Rasa sakitnya bukan lagi seperti ditusuk jarum, tapi seperti dihantam godam besar tepat di ulu hati. Pesta di atas keringat orang lain. "Mas, nanti siang jadikan kita ke kota. Ruslan minta ganti knalpot motor barunya." Suara wanita itu terdengar manja, melengking di keheningan pagi desa yang biasanya tenang. "Jadi sayang, apa sih yang gak buat kamu dan Ruslan? Uang kiriman bulan ini masih sisa banyak kok. Lagian si ATM berjalan di Qatar itu baru saja kirim bonus tambahan kemarin," jawab Widodo sambil tertawa renyah. ATM berjalan. Kata-kata itu keluar dari mulut pria yang dulu menangis terseduh-seduh saat melepas Sukarti di Bandara Ahmad Yani. Pria yang berjanji akan menjaga amanah dan kehormatan keluarga. Kini, Sukarti menyadari bahwa bagi Widodo, dirinya tak lebih dari sekadar mesin pencetak uang yang tidak perlu dihargai perasaannya. Sukarti mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya yang kasar memutih. Ia teringat bagaimana ia harus menahan lapar di Doha, hanya makan roti kering dan air putih agar bisa menyisihkan 100 rial tambahan untuk dikirim ke rumah. Ternyata, uang lapar itu hanya berakhir untuk knalpot motor Ruslan dan daster sutra wanita simpanan suaminya. Ruslan yang telah berubah. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka lagi. Ruslan keluar dengan seragam SMA-nya yang tidak rapi. Dia menuntun motor sport baru yang mengkilap, motor yang harganya mungkin setara dengan setahun gaji Sukarti menggosok WC majikan. "Pak, mana uang bensinnya?" tanya Ruslan ketus.
Minta sematang ke seleramu itu, Lan. Dia yang pegang dompet hari ini, sahut Widodo sambil melirik genit ke arah si wanita muda. Wanita itu tertawa, lalu merogoh saku dasternya dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan. Ruslan menerimanya dengan senang, lalu menyalami wanita itu, bukan dengan cara menyalami ibu, tapi dengan cara yang sangat akrab, seolah mereka sudah lama hidup bersama. Makasih ya, Tan. Duluan ya, Pak. Deru mesin motor Ruslan membelah kesunyian, meninggalkan asap tipis yang menyengat. Sukarti melihat punggung anaknya menjauh. Anak yang ia rindukan setiap malam. Anak yang namanya selalu ia sebut dalam setiap sujudnya di kamar sempit di Qatar. Kini bahkan tidak mengenalinya jika ia berdiri di sana tanpa masker. Langkah menuju kebenaran. Sukarti tidak bisa lagi menahan diri. Rasa sedihnya telah menguap, berganti menjadi amarah yang dingin dan mematikan. Ia melepaskan masker kainnya. Wajahnya yang kusam dan dipenuhi garis-garis kelelahan, kini terpapar sinar matahari pagi. Ia meraih pegangan kopernya. Roda koper itu berderit saat ia menariknya melintasi jalanan berbatu menuju gerbang rumahnya. Suara derit itu menarik perhatian Widodo dan si wanita muda. Widodo menoleh, awalnya dengan tatapan bingung. Dia memicingkan mata, mencoba mengenali sosok perempuan kurus yang berjalan terseok-seok membawa beban berat itu. "Siapa itu, Mas? Pengemis?" tanya si wanita muda dengan nada meremehkan. Langkah Sukarti terhenti tepat di depan gerbang besi hitam minimalis yang ia bayar lunas 6 bulan lalu. Ia menatap lurus ke mata Widodo. "Ini aku, Mas. ATM berjalanmu sudah pulang." Suara Sukarti rendah, namun bergetar hebat karena amarah yang memuncak. Cangkir kopi di tangan Widodo terlepas, jatuh menghantam lantai keramik dan pecah berkeping-keping. Wajahnya yang tadinya ceria mendadak pucat pasi, seputih kapas. Bibirnya gemetar, tidak mampu mengeluarkan satu kata pun. Sementara itu, si wanita muda ternganga, menatap Sukarti dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan takut sekaligus benci. Pintu gerbang yang megah itu kini menjadi saksi bahwa drama 4 tahun yang dibangun di atas kebohongan akan segera runtuh di tangan pemilik sahnya. Gemetar di tangan Widodo tidak bisa disembunyikan lagi. Pecahan keramik cangkir kopi yang berserakan di lantai seolah menjadi simbol hancurnya sandiwara yang ia bangun selama 4 tahun. Wanita di sampingnya, yang belakangan diketahui bernama Rini, mundur selangkah. Wajahnya yang tadi angkuh mendadak pucat, namun matanya tetap menyiratkan ketidaksukaan. Sukarti tidak menunggu izin. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, ia mendorong gerbang besi hitam itu hingga berderit nyaring. Roda kopernya menggilas lantai teras yang mengkilap, meninggalkan jejak debu jalanan di atas keramik mahal yang setiap meternya ia bayar dengan harga penghinaan di negeri orang. Sukarti, kamu kenapa tidak kabar-kabar kalau pulang?" Suara Widodo tercekat, parau dan penuh ketakutan. Ia mencoba melangkah mendekat, hendak meraih tangan Sukarti, namun Sukarti segera menarik tangannya menjauh dengan jijik. "Kalau aku kabari, aku tidak akan melihat pertunjukan sebagus ini, Mas," jawab Sukarti dingin. Matanya menyapu teras. Ada sepasang sepatu hak tinggi yang bukan miliknya, ada rak sepatu baru, dan ada aroma parfum menyengat yang asing di penciumannya. Menembus ruang tamu penuh dusta. Sukarti melangkah masuk ke dalam ruang tamu, dadanya sesak. Di sana, di dinding ruang tamu yang luas tergantung foto keluarga yang besar. Namun itu bukan fotonya. Itu adalah foto Widodo, Ruslan dan wanita muda ini, berpose layaknya keluarga bahagia di depan rumah baru ini. Foto pernikahan mereka yang dulu dipasang di ruang tamu lama, entah sudah dibuang kemana. "Siapa dia, Mas?" tanya Sukarti, menunjuk wanita yang mengekor di belakang Widodo dengan jari yang gemetar. Dia itu sepupu jauh dari kota, Ti. Dia bantu-bantu urus rumah karena aku kewalahan." Widodo mencoba berbohong, sebuah dusta yang sangat amatir di telinga Sukarti. "Sepupu." Sukarti tertawa getir, tawa yang terdengar lebih seperti rintihan. "Sepupu mana yang panggil suamiku sayang? Sepupu mana yang pakai kalung emas hasil potong gajiku setiap bulan? Sepupu mana yang merangkul anakku seperti ibunya sendiri di postingan Facebook?" Widodo bungkam. Rini, si wanita itu, akhirnya membuka suara dengan nada menantang. "Lah, memangnya kenapa? Mas Widodo yang bilang kalau istrinya di sana sudah tidak peduli, cuma kirim uang saja tapi tidak pernah mau pulang. Dia butuh teman, Bu." Plak. Satu tamparan mendarat keras di pipi Rini.
bukan dari kemarahan fisik tapi dari akumulasi lelah selama 1460 hari di Qatar yang meledak seketika. Diam kamu! Kamu makan dari keringatku. Daster yang kamu pakai itu, bedak di wajahmu itu, semuanya dibeli dari uang membersihkan kotoran orang di Doha. Mencari nyawa yang hilang. Namun, amarah Soekarti mendadak surut, digantikan oleh rasa cemas yang menghujam. Ia tidak melihat sosok yang paling ia rindukan. "Di mana Simbok, Mas? Di mana ibuku?" tanya Soekarti dengan suara yang tiba-tiba mengecil. Widodo membuang muka. Ia tidak berani menatap mata istrinya. Ibu ada di belakang, Teh." Soekarti segera berlari menuju bagian belakang rumah. Ia melewati dapur mewah dengan kompor tanam dan kulkas 2 pintu yang mahal. Semua barang yang ia impikan untuk ibunya. Namun, langkahnya terhenti di depan sebuah pintu kecil di dekat gudang bawah tangga. Pintu itu kusam, tidak bercat seperti pintu kamar lainnya. Saat ia membukanya, bau apek dan pengap langsung menyengat hidungnya. Di sana, di atas sebuah dipan kayu tua tanpa kasur empuk, hanya beralaskan tikar pandan yang sudah robek, terbaring seorang wanita rentah yang sangat kurus. Wajahnya cekung, matanya terpejam rapat dengan nafas yang terdengar berat dan sesak. "Simbok!" rintih Soekarti, jatuh berlutut di samping dipan itu. Ia meraih tangan ibunya. Tangan itu terasa dingin dan tinggal tulang. Tidak ada kasur baru yang diceritakan Widodo di telepon. Tidak ada susu mahal. Yang ada hanyalah sebuah gelas plastik berisi air putih yang sudah berlumut di samping tempat tidur. "Ma, ini Ti sudah pulang." Tangis Soekarti pecah. Ia memeluk tubuh ibunya yang ringkih. Maksumi membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong sejenak sebelum akhirnya mengenali suara itu. Soekarti, kamu pulang, Duk? Mana uangnya? Widodo bilang kamu marah kalau Simbok minta uang buat berobat. Mendengar itu, hati Soekarti hancur berkeping-keping. Dunia di sekelilingnya seolah runtuh. Ternyata, suaminya bukan hanya berkhianat secara batin, tapi juga telah membunuh ibunya secara perlahan dengan kebohongan. Di rumah semewah ini, ibunya diperlakukan lebih buruk daripada hewan peliharaan, sementara wanita simpanan suaminya tidur di kamar utama yang ber-AC. Soekarti berdiri, berbalik arah menuju ruang tengah dengan mata yang memerah penuh amarah. Ia bukan lagi Soekarti yang penurut, ia adalah badai yang siap meratakan istana penuh dosa itu. Lantai granit yang dingin di ruang tengah itu seolah membakar telapak kaki Soekarti. Isak tangis yang tadi sempat pecah di kamar pengap ibunya kini mengering, berganti dengan tatapan mata yang tajam sekeras berlian. Ia melangkah keluar dari zona gelap di bawah tangga, menuju ruang tengah yang bergelimang cahaya lampu kristal. Lampu yang ia beli dengan merelakan jatah makannya selama 3 bulan di Doha. Widodo masih berdiri di sana, mematung seperti pengecut. Di sampingnya, Rini mencoba merapikan dasternya, berusaha mengembalikan sisa-sisa keangkuhan yang sudah hancur. "Tega kamu, Mas. Tega kamu." Suara Soekarti rendah, namun bergetar hebat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti muntahan darah batin. "Dengarkan dulu. Mas bisa jelaskan. Simbok sendiri yang mau di sana. Katanya lebih tenang." Widodo memulai pembelaan yang menjijikan. Kebohongan yang menguap. "Tenang? Kamu bilang ibuku tenang tidur di atas tikar robek tanpa kasur, sementara wanita ini tidur di kamar utama yang ber-AC?" Soekarti menunjuk ke arah pintu kamar utama yang tertutup rapat. Tanpa menunggu jawaban, Soekarti merangsek maju. Ia menabrak bahu Widodo dengan kasar dan menendang pintu kamar utama itu hingga terbuka lebar. Matanya perih melihat apa yang ada di dalam. Kamar itu sangat mewah. Di sana ada ranjang nomor 1 dengan spray sutra, televisi layar datar yang besar, dan deretan botol parfum mahal di atas meja rias. Namun yang paling menyakitkan adalah melihat lemari pakaian yang terbuka. Di dalamnya, tidak ada satupun baju milik Soekarti. Semuanya adalah baju-baju seksi milik Rini, tas-tas bermerek, dan sepatu-sepatu mahal. Soekarti meraih sebuah tas tangan kulit berwarna merah yang tergeletak di kasur. Ia tahu tas itu. Ia pernah melihat harganya di Bandara Qatar.
Harganya setara dengan biaya berobat ibunya selama setahun. Ini pakai uang siapa, Mas? Jawab, teriak Sukarti sambil melempar tas itu ke wajah Widodo. Itu hadiah, Ti. Mas cuma mau menyenangkan orang yang sudah mengurus rumah ini, gumam Widodo sambil menunduk. Konfrontasi berdarah dingin. Mengurus rumah atau menguras hartaku? Sukarti tertawa histeris. 4 tahun aku dicaci maki majikan. Tanganku pecah-pecah terkena cairan kimia. Aku menahan rindu sampai sesak napas setiap malam. Dan kamu membawa pelacur ini masuk ke rumah yang aku bangun dengan air mata? Rini yang merasa terhina mulai berteriak balik. Heh, jaga mulutmu ya. Aku ini yang menemani Mas Widodo saat kamu asyik foya-foya di luar negeri. Kamu cuma kirim uang, tapi Mas Widodo butuh kasih sayang. Plak. Sekali lagi, tangan kasar Sukarti mendarat di pipi Rini. Kali ini lebih keras, hingga sudut bibir wanita itu berdarah. Kasih sayang? Kamu cuma parasit yang makan dari keringat ART. Kamu tidak punya hak bicara di rumah ini. Keluar kamu dari sini. Sekarang. Widodo mencoba menahan lengan Sukarti. Ti, istighfar. Jangan kasar begitu. Rini ini lagi hamil, Ti. Dunia seolah berhenti berputar bagi Sukarti. Lagi hamil. Berita itu adalah belati terakhir yang menghujam jantungnya. Jadi, uang yang ia kirimkan untuk susu ibunya ternyata digunakan untuk membiayai kehamilan selingkuhan suaminya. Harapan bahwa Ruslan akan memiliki masa depan cerah ternyata harus berbagi dengan anak hasil pengkhianatan ini. Sukarti mundur perlahan. Ia menatap 2 orang di depannya dengan rasa jijik yang tak terlukiskan. Ia kemudian teringat sesuatu. Ia merogoh tas selempangnya yang dekil, mengeluarkan sebuah map plastik berwarna biru yang selalu ia bawa kemana-mana, bahkan saat ia bekerja di dapur majikan di Qatar. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Sukarti melambaikan map itu di depan wajah Widodo. Semua kwitansi pembangunan rumah ini, semua bukti transfer atas namaku, dan yang paling penting, sertifikat tanah ini. Widodo terbelalak. Sertifikat? Bukannya itu di laci lemari? Yang di laci itu fotokopi. Aslinya aku bawa ke Qatar. Karena aku tidak pernah benar-benar percaya padamu sejak kamu mulai jarang membalas suratku 2 tahun lalu. Sukarti tersenyum pahit. Tanah ini warisan ayahku. Rumah ini dibangun dengan uang gajiku. Secara hukum, kamu tidak punya seujung kuku pun hak atas bangunan ini. Sukarti melangkah ke pintu depan, membukanya lebar-lebar, hingga cahaya matahari masuk menyinari debu-debu pengkhianatan di ruangan itu. Bawa wanitamu ini keluar, sekarang juga. Jangan bawa satupun barang dari rumah ini, kecuali baju yang melekat di badan kalian. Karena semua yang ada di sini dibeli dengan uangku. Uang ATM berjalan yang kamu hina itu. Ti, jangan begitu. Mas mau tinggal di mana? Widodo memelas. Air mata buayanya mulai mengucur. Tinggallah di mana saja, asal bukan di atas keringatku. Pergi, sebelum aku panggil warga dan polisi untuk menyeret kalian sebagai pezina. Suara Sukarti menggelegar, mengguncang dinding-dinding rumah hijau pupus itu. Suara deru mesin motor sport yang bising itu memecah ketegangan di halaman rumah. Ruslan datang dengan gaya angkuh. Helm mahalnya masih terpasang saat ia meliuk masuk ke halaman. Ia mengerem mendadak, menimbulkan suara decit ban di atas semen yang membuat debu beterbangan. Namun, langkah Ruslan terhenti saat melihat pintu rumah terbuka lebar dan koper besar tergeletak di teras. Ia melihat ayahnya tertunduk lesu di anak tangga, dan Rini yang terisak sambil memegang pipinya yang merah. Lalu, matanya tertuju pada sosok wanita kurus dengan baju yang tampak kusam dan wajah yang sangat lelah. Wanita itu berdiri tegak di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Perpaduan antara rindu yang haus dan luka yang menganga. Ibu? Suara Ruslan pelan, hampir tak terdengar. Ada keraguan di sana, seolah ia sedang melihat hantu dari masa lalunya. Iya, Lek, ini ibu, jawab Sukarti. Suaranya bergetar. Ia ingin sekali berlari, memeluk anaknya, dan mencium aroma tubuh Ruslan yang sudah 4 tahun tidak ia rasakan. Namun, Ruslan tidak bergerak mendekat.
Ia justru menoleh ke arah ayahnya, lalu ke arah Rini. "Pak, kenapa Tante Rini menangis? Ibu ngapain di sini? Bukannya jadwal pulang ibu masih tahun depan?" Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat hati Sukarti. Ibu ngapain di sini? Seolah-olah kehadirannya di rumah yang ia bangun sendiri adalah sebuah gangguan. "Ibumu ini jahat, Lan. Dia pulang-pulang langsung main tangan. Dia mau mengusir kita semua," teriak Rini, mencoba memprovokasi Ruslan. Ruslan menatap Sukarti dengan tatapan tajam. "Ibu jangan sok berkuasa ya cuma karena kirim uang. Bapak yang selama ini ada buat Ruslan. Tante Rini yang urus makan Ruslan setiap hari. Ibu di sana enak-enakan, tinggal kirim uang terus merasa bisa mengatur hidup orang." Sukarti merasa dunianya gelap sejenak. "Enak-enakan? Enak-enakan, Lan." Sukarti melangkah maju, mendekati anaknya. Ia menarik tangan Ruslan, memaksa anaknya melihat telapak tangannya yang kasar, kapalan, dan penuh luka bekas cairan pembersih kimia. "Kamu lihat tangan ini? Tangan ini yang menggosok WC orang Arab setiap hari, supaya kamu bisa pakai motor bagus itu. Tangan ini yang menahan panasnya gurun, supaya kamu bisa sekolah tinggi." Sukarti menunjuk ke arah motor sport Ruslan. "Motor itu, Lan, itu harganya setara dengan 1000 piring kotor yang ibu cuci di Doha. 1000 piring, Lan, dan kamu bilang ibu enak-enakan." Ruslan terdiam. Namun egonya sebagai remaja yang sudah dimanjakan oleh uang kiriman ibunya tanpa tahu asalnya, membuatnya tetap keras kepala. "Ya itu kan tugas ibu. Ibu kan memang kerja buat kami." "Ibu kerja buat kamu dan bapak, bukan buat wanita ini," Sukarti menunjuk Rini. "Dan yang paling biadab, uang yang ibu kirim buat berobat Simbok, buat makan Simbok. Ternyata kalian pakai buat foya-foya. Sementara Simbok ibiarkan kelaparan di bawah tangga." Sukarti membawa Ruslan dengan paksa menuju kamar sempit di bawah tangga. Ia membuka pintunya. "Lihat, Lan, lihat nenekmu. Apa ini hasil didikan bapakmu selama ibu tidak ada? Membiarkan orang tua yang sakit-sakitan tidur di atas tikar robek, sementara kalian pesta pora." Ruslan melihat neneknya yang terbaring lemah. Untuk sesaat, tampak kilatan rasa bersalah di matanya. Namun, ia sudah terlalu jauh terpengaruh oleh kata-kata manis Widodo, yang selalu mengatakan bahwa Sukarti adalah mesin uang yang tidak punya perasaan. "Pilih sekarang, Ruslan." Suara Sukarti mendadak dingin dan tegas. "Kamu mau ikut ibu, merawat Simbok, dan kita mulai hidup jujur dari awal di rumah ini? Atau kamu mau ikut bapakmu dan wanita itu keluar dari rumah ini, tanpa membawa satu pun harta yang ibu beli?" Widodo berdiri, mencoba merangkul bahu Ruslan. "Lan, ayo ikut bapak. Ibumu sudah gila karena kelamaan di gurun. Kita cari tempat tinggal lain. Kita masih punya uang simpanan, kan?" Sukarti tertawa sinis. "Uang simpanan? Kamu pikir aku tidak tahu kalau rekening itu juga atas namaku dan aku sudah memblokirnya lewat telepon bandara tadi? Kalian tidak punya apa-apa lagi." Ruslan menatap ibunya yang nampak tua dan penuh amarah, lalu menatap ayahnya yang selalu memberikan apapun yang ia minta. Sayangnya, keterikatan Ruslan pada kemudahan hidup mengalahkan nuraninya. "Aku ikut bapak. Ibu cuma tahu soal uang dan kerja. Ibu tidak pernah ada buat aku." Ruslan berbalik, berjalan menuju motornya. Hati Sukarti benar-benar mati saat itu juga. Ia melihat anak yang ia perjuangkan dengan darah dan air mata, lebih memilih pergi bersama pengkhianat demi sebuah motor dan kenyamanan palsu. "Silahkan pergi," ucap Sukarti. Suaranya kini tenang namun tajam. "Bawa motor itu. Itu adalah hadiah terakhir dariku sebelum aku melaporkan pencurian uang keluarga ke kantor polisi besok pagi. Pergilah, dan jangan pernah panggil aku ibu lagi." Widodo, Rini, dan Ruslan keluar dari halaman rumah dengan tergesa-gesa. Suara motor itu menjauh, meninggalkan Sukarti sendirian di tengah kemegahan rumah yang kini terasa seperti kuburan yang sangat luas. Sukarti kembali ke kamar bawah tangga. Ia memeluk kaki ibunya yang dingin dan mulai menangis sejadi-jadinya. 4 tahun keringat di Qatar ternyata hanya membuahkan istana kosong dan anak yang hilang arah. Keheningan yang mencekam menyergap rumah hijau pupus itu setelah raungan motor Ruslan menghilang di ujung jalan. Sukarti masih bersimpuh di lantai semen yang dingin di kamar bawah tangga. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak seperti dihimpit bongkahan batu besar. Ia menatap wajah ibunya, Maksumi, yang terpejam dengan kelopak mata yang menghitam dan cekung. "Mak, bangun, Mak."
Ini Ti, bisik Sukarti. Suaranya serak, habis karena teriakan amarah sebelumnya. Tangan Sukarti yang kasar gemetar saat menyentuh kening ibunya. Panas. Suhu tubuh Maksumi sangat tinggi. Saat Sukarti menyibakkan selimut tipis yang sudah berbau apek itu, tangisnya pecah lagi. Kaki ibunya membengkak kebiruan. Tanda jantung atau ginjal yang tidak lagi berfungsi dengan baik karena kurangnya perawatan dan asupan gizi yang layak. Tanpa memperdulikan rasa lelahnya sendiri setelah menempuh perjalanan udara belasan jam dan perjalanan darat yang melelahkan, Sukarti segera berlari keluar rumah. Ia berteriak memanggil tetangga. "Tolong, Mbak Lastri, Bu RT, tolong bantu saya bawa Simbok ke rumah sakit." Mbak Lastri, tetangga yang selama ini memberikan sinyal lewat Facebook, adalah yang pertama berlari masuk. Ia terkesiap melihat kondisi Sukarti yang kucal dan Maksumi yang sekarat. "Ya Allah, Ti, kamu sudah pulang," seru Lastri. "Cepat bawa ke puskesmas dulu, nanti biar dirujuk ke rumah sakit umum. Mobil suamiku ada di depan." Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Sukarti memangku kepala ibunya. Ia menciumi tangan yang tinggal tulang itu berkali-kali. Di dalam mobil, Lastri mulai bicara dengan nada penuh penyesalan. "Ti, maafkan kami para tetangga. Kami mau lapor, tapi Widodo selalu bilang kamu sudah tahu. Dia bilang kamu sengaja tidak mau kirim uang buat Simbok karena kamu mau fokus bangun rumah. Dia bilang kamu berubah jadi sombong sejak kerja di Qatar." Sukarti memejamkan mata. Fitnah itu lebih tajam dari sembilu. "Sombong? Aku makan sisa makanan majikan demi kirim uang itu, Mbak. Aku tidak pernah absen kirim 1.200.000 tiap bulan khusus buat Simbok. Gusti, jadi uang itu tidak pernah sampai ke Simbok. Pantesan, Widodo sering bilang ke warga kalau Simbok itu cuma akting sakit biar kamu kirim uang terus. Padahal Simbok sering merintih kelaparan kalau malam." Lanjut, Lastri. Sesampainya di rumah sakit umum daerah, Maksumi segera dilarikan ke ruang IGD. Dokter dan perawat bergerak cepat memasang selang oksigen dan infus. Sukarti berdiri mematung di balik tirai putih, melihat tubuh ringkih ibunya dipasangi berbagai alat medis. 1 jam kemudian, dokter memanggil Sukarti ke ruangan. "Ibu Sukarti, kondisi pasien sangat kritis. Ada infeksi paru-paru yang sudah lama didiamkan, ditambah malnutrisi berat dan komplikasi ginjal. Sepertinya pasien tidak mendapatkan pengobatan rutin dan asupan makanan yang sehat selama berbulan-bulan, mungkin setahun terakhir," jelas dokter dengan wajah prihatin. Sukarti menutup mulutnya dengan telapak tangan. "Setahun terakhir? Tapi suami saya bilang, hasil laboratorium tidak bisa bohong, Bu. Jika saja dibawa lebih awal, mungkin tidak akan separah ini. Sekarang kita hanya bisa berusaha menstabilkan kondisinya," pungkas dokter. Malam itu, di sela-sela rumah sakit yang sepi, Sukarti terduduk di lantai. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang gelap. Pikirannya melayang kembali ke Doha. Ia ingat bagaimana ia rela bekerja lembur saat Idul Fitri, agar mendapatkan bonus rial untuk ibunya. Ia ingat bagaimana ia menolak membeli mukena baru demi uang itu. Ternyata, pengorbanannya justru menjadi jalan bagi penderitaan ibunya. Ia telah membangun istana dari batu bata kemunafikan Widodo. Rumah megah itu kini tak ada artinya. Baginya, rumah itu hanyalah monumen pengkhianatan. "Maafkan Ti, Mak. Maafkan Ti yang terlalu percaya pada orang yang salah," rintihnya. Ia mengambil air wudhu di musola rumah sakit. Di atas sajadah, ia bersujud sangat lama. Ia tidak lagi meminta agar rumahnya kembali, atau agar anaknya pulang. Ia hanya meminta satu hal. Beri ibunya kesempatan untuk merasakan kenyamanan dari hasil keringatnya, meskipun hanya sebentar. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. 4 tahun ia menjaga rumah orang lain di Qatar hingga mengkilap. Namun ia gagal menjaga rumah yang paling utama dalam hidupnya, yaitu keselamatan ibunya sendiri. Bau karbol rumah sakit yang menyengat seolah membangunkan Sukarti dari mimpi buruknya yang panjang. Setelah 3 hari berjaga di samping bangsal Maksumi, kondisi ibunya mulai stabil, meski masih lemah. Di bawah pendar lampu neon koridor yang pucat, Sukarti menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Matanya sembab, tapi ada api yang mulai menyala di sana. Ia mengeluarkan map biru yang selalu ia dekap. Di dalamnya bukan hanya ada sertifikat tanah,
tapi juga tumpukan strok pengiriman uang dari Qatar yang tintanya sudah mulai memudar. Setiap lembar kertas itu adalah bukti kejahatan Widodo. Aku tidak akan membiarkan kalian menginjakku lagi, bisiknya pada bayangannya sendiri. Pagi itu, Sukarti meminta Mbak Lastri untuk menjaga Maksumi sebentar. Dengan langkah mantap, ia menuju kantor urusan agama atau KUA dan kemudian ke pengadilan agama. Ia tidak lagi mengenakan daster kusam. Ia memakai baju terbaik yang ia bawa dari Qatar, sebuah tunik rapi yang membuatnya terlihat berwibawa. Di depan meja petugas, Sukarti menyerahkan berkas-berkasnya. Saya ingin menggugat cerai suami saya, Pak, dan saya ingin menuntut hak asuh atas rumah saya serta pengembalian uang nafkah yang ia salah gunakan, ujar Sukarti dengan suara yang tenang namun tegas. Petugas itu memandang Sukarti dengan simpati setelah mendengar ringkasan ceritanya. Ibu punya bukti transfernya. Sukarti meletakkan tumpukan slip exchange dari Doha. Lengkap selama 4 tahun, Pak, beserta catatan buku harian saya tentang untuk apa uang itu seharusnya digunakan. Tidak butuh waktu lama bagi kabar gugatan Sukarti untuk sampai ke telinga Widodo. Sore harinya, saat Sukarti baru saja kembali ke rumah untuk mengambil baju ganti simbok, ia menemukan Widodo dan Ruslan sedang duduk di teras. Kali ini tidak ada Rini. Mungkin wanita itu sedang bersembunyi atau sudah lari karena takut terseret hukum. Widodo mencoba mendekat dengan wajah memelas. "Tih, tolonglah, cabut gugatan itu. Mas minta maaf, Mas hilaf. Kita bangun lagi keluarga kita ya. Kasihan Ruslan kalau kita cerai." Sukarti berhenti tepat di depan suaminya. Ia mengeluarkan surat panggilan dari pengadilan yang baru saja ia terima. "Hilaf itu sekali, Mas. 4 tahun mengkhianatiku, menipu uangku, dan menelantarkan ibuku sampai sekarat, itu bukan hilaf. Itu jahat," kata Sukarti tanpa ekspresi. Ia beralih menatap Ruslan yang berdiri di belakang ayahnya, tampak gelisah. "Dan kamu, Ruslan? Ibu sudah bilang, kamu boleh ikut bapamu. Tapi jangan harap kamu bisa menyentuh 1 rupiah pun dari hasil keringat ibu lagi. Motor itu, silahkan bawa. Tapi rumah ini, tanah ini, dan semua isinya adalah hak ibu secara hukum." "Ibu tegas sekali sama anak sendiri," terlah Ruslan. Suaranya pecah antara amarah dan tangis. "Ibu tidak tega, Lan. Ibu sedang mengajarimu apa artinya kerja keras dan kejujuran. Selama ini, kamu kenyang dari uang haram yang bapakmu curi dari jatah obat nenekmu. Sekarang, belajarlah cari makan sendiri." Sukarti memanggil 2 orang pria berbadan tegap dari desa sebelah, pemuda-pemuda yang dulu sering dibantu Maksumi. Dengan bantuan mereka, Sukarti mulai mengeluarkan barang-barang milik Widodo dan Rini dari dalam kamar utama. Baju-baju seksi Rini, sepatu-sepatu mahal, dan barang-barang yang tidak dibeli oleh Sukarti dilemparkan ke halaman dengan tegas. "Bawa semua sampah ini. Jangan tinggalkan 1 pun barang haram di rumahku," perintah Sukarti. Widodo mencoba melawan, namun saat melihat warga desa mulai berkumpul di depan pagar dan berbisik-bisik menghujatnya, nyalinya menciut. Ia menyadari bahwa di desa ini, ia sudah tidak punya muka lagi. Rahasianya sebagai suami parasit sudah terbongkar total. Dengan rasa malu yang luar biasa, Widodo memunguti baju-bajunya yang berserakan. Ruslan hanya bisa menunduk, menyalahkan motor sportnya yang kini terasa berat, karena ia tahu ia tak punya uang lagi untuk membelikan bensinnya esok hari. Saat gerbang besi hitam itu ditutup dan digembok oleh Sukarti dari dalam, Widodo berteriak dari luar. "Kamu akan menyesal, Ti. Kamu akan kesepian di rumah besar itu." Sukarti tidak menjawab. Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu kayu jatinya rapat-rapat, dan menguncinya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, ia merasa benar-benar aman. Rumah ini bukan lagi istana pengkhianatan. Ini adalah benteng pertahanannya. Ia duduk di sofa ruang tamu yang empuk, sendirian dalam kesunyian yang melegakan. Ia memang kehilangan suami dan anak, tapi ia telah menemukan kembali dirinya sendiri, yang sempat hilang di padang pasir Qatar. Suara sirine ambulans yang membawa Maksumi pulang dari rumah sakit terdengar lebih merdu di telinga Sukarti daripada musik apapun di dunia. Hari itu, setelah 2 minggu berjuang melawan maut di bangsal kelas 3, dokter akhirnya mengizinkan Maksumi pulang. Tubuhnya masih ringkih, namun rona merah mulai muncul di pipinya yang tadinya sepucat kertas.
Hati-hati, Pak, ujar Sukarti kepada petugas medis yang menggotong tandu ibunya masuk ke dalam rumah. Bukan ke kamar pengap di bawah tangga, kali ini Sukarti mengarahkan mereka ke kamar utama. Kamar yang dulu dihuni oleh Widodo dan selingkuhannya kini telah berubah total. Sukarti telah membuang sprei sutra merah muda milik Rini dan menggantinya dengan kain katun putih bersih yang sejuk. Aroma parfum menyengat telah diusir oleh wangi kayu cendana dan aroma sabun antiseptik yang menenangkan. Mak, ini kamar Simbok sekarang. Ada AC-nya biar Simbok tidak gerah. Ada kasur empuk biar punggung Simbok tidak sakit lagi, bisik Sukarti sambil menyelimuti ibunya. Maksumi menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan mata berkaca-kaca. Tangannya yang gemetar meraih jemari Sukarti. Ti, uangmu apa tidak habis buat Simbok? Nanti Widodo marah kalau uangnya dipakai buat Mak. Dada Sukarti sesak mendengar ketakutan ibunya. Tidak, Mak. Mas Widodo sudah tidak ada di sini. Uang ini milik Ti, hasil keringat Ti sendiri. Simbok jangan takut lagi. Sukarti mengeluarkan tabungan sisa rialnya yang ia simpan dalam deposito rahasia. Meski tidak sebanyak dulu karena sudah dikuras Widodo, jumlahnya masih cukup untuk biaya hidup mereka beberapa tahun ke depan dan modal usaha kecil-kecilan. Ia tidak lagi bermimpi membangun istana. Ia hanya ingin membangun ketenangan. Sore harinya Mbak Lastri datang membawa rantang makanan. Ia duduk di teras bersama Sukarti, menikmati semilir angin desa yang membawa aroma padi. Ti, kamu sudah dengar kabar? Tanya Lastri pelan, seolah takut menyinggung perasaan Sukarti. Kabar apa, Mbak? Widodo dan perempuan itu sekarang tinggal di kontrakan sempit di pinggir pasar. Katanya si Rini itu sering marah-marah karena Widodo tidak punya uang lagi. Motor sport Ruslan juga kabarnya sudah ditarik leasing karena 3 bulan menunggak cicilan. Ruslan sekarang jarang masuk sekolah. Katanya malu sama teman-temannya karena ayahnya ketahuan selingkuh. Sukarti terdiam. Ada rasa sakit yang menyelinap saat mendengar kondisi anaknya. Namun ia segera menguatkan hati. Itu pilihan mereka, Mbak. Selama ini mereka kenyang karena aku kelaparan. Sekarang biarlah mereka tahu rasanya mencari sesuap nasi tanpa keringat orang lain. Sukarti mulai menyusun rencana hidupnya. Ia tidak akan kembali ke Qatar. Ia sudah cukup merasakan panasnya gurun. Ia berencana membuka toko kelontong di bagian depan rumahnya, memanfaatkan lokasi rumahnya yang strategis di pinggir jalan desa. Ia menghabiskan waktu sorenya dengan menyuapi ibunya bubur hangat dan membacakan ayat-ayat suci. Sesekali ia menatap ke arah gerbang, berharap melihat Ruslan datang untuk meminta maaf, namun gerbang itu tetap sunyi. Ia menyadari bahwa luka akibat pengkhianatan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, namun ia belajar untuk hidup berdampingan dengan luka itu. Setiap kali ia merasa sedih, ia akan melihat telapak tangannya yang mulai melembut. Tangan ini tidak lagi menggosok lantai orang asing, tapi merawat nyawa orang yang paling ia cintai. Ti, panggil Maksumi dari dalam kamar. Iya, Mak. Terima kasih, Handuk. Simbok tidak menyangka bisa merasakan tidur di kasur seempuk ini sebelum dipanggil Gusti Allah. Sukarti memeluk ibunya erat. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata pekedihan. Ini adalah air mata syukur karena ia masih diberi kesempatan untuk berbakti, meski harus melewati jalan yang berdarah-darah. Pagi itu, udara desa terasa sangat segar. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kaca besar di ruang tamu, memantul di atas lantai granit yang kini selalu bersih, karena tangan Sukarti sendiri yang merawatnya. Tidak ada lagi bau parfum Rini, tidak ada lagi bayang-bayang kebohongan Widodo. Yang ada hanyalah aroma kopi hangat dan wangi nasi tim yang sedang dikukus Sukarti untuk ibunya. Toko kelontong di depan rumah, yang ia beri nama Toko Berkah Simbok, sudah mulai ramai. Para tetangga kini tidak lagi memandang Sukarti dengan tatapan kasihan, melainkan dengan rasa hormat. Mereka melihat seorang wanita yang hancur berkeping-keping di Doha, namun mampu menyusun kembali kepingan itu menjadi pribadi yang lebih tangguh di tanah kelahirannya. Saat sedang melayani pembeli, Mbak Lastri datang dengan wajah yang menyimpan sejuta cerita. Ia bersandar di etalase kaca, menatap Sukarti dengan ragu. Ti, sudah dengar? Si Rini, dia pergi meninggalkan Widodo, bisik Lastri. Sukarti berhenti menghitung uang kembalian. Ia menarik napas panjang. Pergi kemana, Mbak? Katanya dia ikut laki-laki lain dari kota sebelah. Ternyata kandungannya itu, ya,
Rumornya bukan anak Widodo. Dia cuma memanfaatkan Widodo saat kiriman uangmu masih lancar. Sekarang setelah Widodo melarat dan cuma jadi kuli panggul di pasar, dia kabur bawa sisa-sisa perhiasan yang sempat dia simpan. Sukarti terdiam. Ada rasa perih yang aneh. Bukan karena cemburu, tapi karena ironi yang begitu nyata. Widodo mengkhianati istri sahnya demi wanita yang akhirnya mengkhianatinya juga. Itulah hukum tabur tua yang bekerja tanpa perlu bantuan tangan manusia. Lalu Ruslan? Tanya Sukarti pelan. Suaranya bergetar saat menyebut nama anaknya. Ruslan putus sekolah, Ti. Dia sekarang ikut bapaknya kerja serabutan. Ku dengar kemarin dia menangis di pinggir jalan saat melihat motor sportnya dinaikkan ke truk leasing. Dia sekarang tinggal di bedeng kayu dekat pasar. Hidupnya susah, Ti. Sangat susah. Sukarti memalingkan wajah, menyembunyikan air mata yang mendadak menggenang. Sebagai seorang ibu, hatinya tetap hancur mendengar anaknya menderita. Namun ia tahu, jika ia menjemput Ruslan sekarang, anak itu tidak akan pernah belajar arti menghargai orang tua. Ruslan harus merasakan dinginnya lantai bedeng agar ia tahu betapa hangatnya kasih sayang ibu yang dulu ia sia-siakan. Malam harinya, Sukarti duduk di samping tempat tidur Maksumi. Ibunya sudah tertidur lelap dengan napas yang tenang. Sukarti membelai rambut putih ibunya. Ia merasa tugasnya di dunia ini hampir genap. Ia telah memberikan tempat berteduh yang layak bagi surganya. Ia melangkah ke teras, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit desa. Pikirannya melayang kembali ke Doha, ke jendela apartemen lantai 4, tempat ia dulu menangis sesenggukan merindukan rumah ini. Dulu ia pikir kebahagiaan adalah membangun rumah mewah. Sekarang ia sadar, rumah hanyalah tumpukan batu dan semen. Kebahagiaan sejati adalah ketenangan batin saat kita tahu kita telah berjuang dengan jujur tanpa merugikan siapapun dan mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri. Tiba-tiba, dari balik gerbang besi hitam, muncul sosok bayangan. Seseorang berdiri di sana, ragu-ragu di bawah lampu jalan yang temaram. Sukarti mengenali postur tubuh itu. Itu Ruslan. Anaknya berdiri dengan baju yang kumal, kepalanya tertunduk, bahunya terguncang karena isak tangis yang tertahan. Ruslan tidak berani memanggil. Ia hanya berdiri di sana, menatap rumah megah ibunya dari kejauhan. Rumah yang dulu ia anggap sebagai haknya, namun kini ia sadari sebagai monumen pengorbanan ibunya. Sukarti tidak membukakan gerbang malam itu. Belum saatnya. Ia membiarkan Ruslan merasakan rindu yang ia rasakan selama 4 tahun di Qatar. Ia membiarkan Ruslan menyadari bahwa pintu maaf seorang ibu selalu terbuka. Namun jalan menuju ke sana harus dilewati dengan penyesalan yang jujur. Sukarti masuk kembali ke dalam rumah, mengunci pintu kayu jatinya dengan tenang. Ia mematikan lampu ruang tamu, menyisakan lampu kecil di kamar ibunya. Di atas meja kecil, ia meletakkan paspor hijaunya yang sudah kedaluarsa. Paspor itu adalah saksi bisu setiap tetes keringatnya di padang pasir. Ia tidak akan pernah pergi lagi. Ia telah pulang ke rumah yang sebenarnya. Bukan rumah hijau pupus ini, tapi rumah di dalam hatinya yang kini telah penuh dengan kedamaian dan rasa syukur. Mentari esok akan terbit lagi, menyinari atap rumah yang ia bangun dari rial dan air mata. Namun kali ini, mentari itu tidak akan membakar kulitnya seperti di Doha. Mentari itu akan menghangatkan jiwanya yang kini telah merdeka. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar, supaya channel ini lebih berkembang. Listener, terima kasih sudah sampai di ujung cerita. Sampai ketemu di cerita yang lain, sampai jumpa.